Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingun alatai, salam sahujud karende malempang. Adil katalina bacurami ke surga, sengat kajubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan nama saya Nasmi Mulan Ahmad dengan NIM 24111121210037 dari Fakultas Kedokteran Gigi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi. Baiklah, sistem reproduksi merupakan salah satu sistem biologis yang kompleks dan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena berperan dalam menghasilkan keturunan dan memastikan keberlanjutan spesies. Sistem ini terdiri dari berbagai organ dan hormon yang bekerja sama untuk memungkinkan terjadinya fertilisasi, perkembangan embrio hingga kelahiran. Pada manusia, sistem reproduksi dibedakan berdasarkan jenis kelamin, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Masing-masing memiliki struktur dan fungsi spesifik yang saling melengkapi dalam proses reproduksi. Pada pria, organ-organ seperti testis, epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, dan penis berperan utama dalam memproduksi pematangan dan pengiriman sperma. Sementara pada wanita, organ-organ seperti ovarium, tubuh Fallopi, uterus, serviks, dan vagina berfungsi untuk memproduksi sel telur, memfasilitasi pembuahan, dan mendukung perkembangan janin selama kehamilan. Baik, kita masuk ke organ reproduksi pria. Yang pertama ada testis. Testis adalah organ utama dalam sistem reproduksi pria yang berbentuk oval dan terletak di dalam skrotum. Skrotum itu kulit yang mengelilingi testis, di mana kulit tersebut akan berkontraksi jika dingin dan akan berelaksasi ketika panas. Hal tersebut disebabkan karena testis memerlukan suhu yang optimum untuk memproduksi sperma. Baiklah, fungsi utama dari testis adalah untuk menghasilkan sel sperma, sel reproduksi pria yang diperlukan untuk proses fertilisasi. Selain itu, testis juga memproduksi hormon testosteron yang berperan penting dalam perkembangan ciri-ciri fisik pria seperti pertumbuhan rambut, wajah, pembentukan otot, dan perubahan suara selama masa pubertas. Baiknya, yang selanjutnya ada epididymis. Epididymis adalah saluran panjang yang melilit testis, di tempat di mana sperma disimpan dan menjalani proses pematangan. Di sini sperma memperoleh kemampuan untuk bergerak dan membuahi sel telur. Epididymis berperan penting dalam menyimpan sementara sperma sebelum sperma bergerak melalui vas deferens. Baiklah, di gambar yang telah ditunjukkan ada saluran kecil berwarna merah yang berada di kanan atas dari testis, itu adalah epididymis. Baiklah, selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra, berfungsi untuk mengantarkan sperma yang telah matang dari epididymis menuju uretra pada saat ejakulasi. Saluran ini juga berperan penting dalam menyimpan sperma untuk sementara waktu sebelum dikeluarkan melalui proses ejakulasi. Baiklah, selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar kecil yang terletak di bawah kandung kemih pria dan menghasilkan cairan prostat, atau yang bisa disebut dengan semen. Cairan ini berperan dalam melindungi dan memberikan nutrisi bagi sperma, serta meningkatkan kelangsungan hidup sperma dalam saluran reproduksi wanita dan membantu sperma bergerak lebih mudah dan efisien. Kelenjar prostat ini mengeluarkan cairan semen. Semen itu bersifat basah. Hal ini disebabkan karena kondisi asam pada vagina wanita. Kondisi asam tersebut sendiri disebabkan untuk bersifat antiseptik. Baiklah, selanjutnya ada penis. Penis adalah organ kopulasi pada pria yang memiliki dua fungsi utama. Yang pertama sebagai saluran keluarnya urin, dan yang kedua sebagai alat reproduksi untuk mengeluarkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita selama hubungan seksual. Di dalam penis terdapat jaringan erektil yang memungkinkan terjadinya ereksi, suatu kondisi di mana penis mengeras dan memanjang sebagai respon terhadap rangsangan seksual, memfasilitasi sperma saat ejakulasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi wanita. Yang pertama ada ovarium. Ovarium adalah dua organ kecil yang berbentuk oval dan terletak di kedua sisi rahim.
Dalam panggul wanita, ovarium berfungsi sebagai tempat pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum yang dihasilkan secara berkala melalui proses ovulasi. Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi, mempengaruhi karakteristik seksual sekunder pada wanita, dan mempersiapkan tubuh untuk kehamilan. Baiklah, yang kedua ada tubuh falopi, yaitu dua saluran tipis yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Setelah ovulasi, sel telur yang dilepaskan dari ovarium akan bergerak menuju tubuh falopi, di mana pembuahan atau fertilisasi dengan sperma biasanya terjadi. Jika sperma berhasil membuahi sel telur di tubuh falopi, hasil pembuahan akan bergerak menuju uterus dan berkembang menjadi embrio. Baiklah, yang ketiga ada uterus atau rahim. Uterus atau rahim adalah organ berongga berbentuk seperti buah pir yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya janin selama kehamilan. Setelah terjadi pembuahan dan implantasi, embrio melekat pada dinding rahim yang kaya akan pembuluh darah dan nutrisi, sehingga mendukung perkembangan janin. Selama kehamilan, rahim akan membesar sesuai dengan perkembangan janin hingga waktu kelahiran. Baiklah, yang selanjutnya ada serviks. Serviks adalah bagian bawah dari rahim yang berbentuk silinder, berfungsi sebagai penghubung antara uterus dan vagina. Serviks memiliki peran penting dalam melindungi uterus dari infeksi dan berperan sebagai dalam proses persalinan dengan membuka untuk memungkinkan bayi melalui jalan lahir. Serviks juga mengeluarkan lendir yang membantu untuk atau menghalangi masuknya sperma ke dalam rahim, tergantung pada fase siklus menstruasi. Baiklah, kemudian ada vagina. Vagina adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan bagian luar tubuh dengan serviks dan rahim. Selain berfungsi sebagai organ kopulasi wanita, vagina juga menjadi jalur keluarnya darah menstruasi dan jalan lahir bayi saat persalinan. Dinding vagina memiliki elastisitas yang tinggi yang memungkinkan peregangan saat melahirkan. Struktur ini juga memainkan peran penting dalam sistem reproduksi dan sebagai bagian dari sistem imun tubuh, menjaga keseimbangan mikroorganisme untuk menjaga infeksi. Baiklah, selanjutnya ada proses reproduksi. Yang pertama adalah ovulasi. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur yang telah matang dari satu ovarium ke dalam tubuh falopi. Umumnya, ovulasi terjadi di pertengahan siklus menstruasi sekitar 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Sel telur yang dilepaskan akan bertahan hidup selama 24 jam di tubuh falopi dan siap untuk dibuahi oleh sperma. Proses ini dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi seperti luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. Baiklah, selanjutnya ada fertilisasi. Fertilisasi adalah penyatuan antara sperma dan sel telur yang biasanya terjadi di tubuh falopi. Ketika sperma berhasil menembus membran luar sel telur, materi genetik dari kedua sel ini bergabung untuk membentuk zigot, yaitu sel pertama yang memulai perkembangan embrio. Fertilisasi hanya dapat terjadi jika ada sperma yang mencapai tubuh falopi dalam waktu tertentu setelah ovulasi. Baiklah, yang selanjutnya ada implantasi. Setelah fertilisasi, zigot akan membelah dan berkembang menjadi blastokista yang bergerak menuju uterus. Ketika mencapai uterus, blastokista menempel pada dinding rahim dan proses yang disebut dengan implantasi. Implantasi memungkinkan embrio menerima nutrisi untuk oksigen dari lapisan rahim yang kaya pembuluh darah untuk mendukung pertumbuhannya. Proses ini juga merangsang tubuh untuk menghasilkan hormon-hormon yang menjaga keberlangsungan kehamilan. Baiklah, selanjutnya ada perkembangan embrio. Setelah implantasi, embrio mulai berkembang dengan pesat di dalam uterus, mengalami pembentukan jaringan, organ, dan sistem tubuh. Tahapan ini melibatkan trimester pertama yang penuh dengan perkembangan dasar, trimester kedua yang ditandai dengan pembentukan organ-organ utama, dan trimester ketiga ketika janin tumbuh dengan cepat hingga siap untuk kelahiran. Pada akhir kehamilan, janin akan keluar melalui proses persalinan, menandai akhir dari proses reproduksi manusia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Menstruasi adalah proses alami dalam siklus reproduksi wanita yang ditandai dengan keluarnya darah dari rahim melalui vagina. Proses ini terjadi karena lapisan dinding rahim atau endometrium yang telah menebal sebagai persiapan untuk kehamilan. Ketika menstruasi meluruh dan dikeluarkan dari tubuh apabila tidak terjadi pembuahan.
Pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi adalah tahap dalam siklus menstruasi ditandai dengan peluruhan lapisan dalam rahim atau endometrium yang keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Fase ini berlangsung selama 3-7 hari tergantung pada individu, dan apabila tidak ada pembuahan maka hal tersebut akan terjadi. Hormon progesteron dan estrogen turun drastis pada fase ini yang memicu peluruhan endometrium. Baiklah, selanjutnya fase proliferasi. Setelah fase menstruasi, fase proliferasi mulai. Pada tahap ini, lapisan endometrium mulai menebal kembali di bawah pengaruh hormon estrogen yang dihasilkan oleh folikel dalam ovarium. Penebalan ini bertujuan untuk mempersiapkan rahim dalam menerima embrio jika terjadi pembuahan. Fase ini berlangsung selama 6-14 hari hingga mencapai fase ovulasi. Baiklah, kemudian ada fase ovulasi. Fase ovulasi adalah saat pelepasan sel telur yang telah matang dari ovarium ke tubuh falopi dan biasanya terjadi sekitar hari ke-14 siklus menstruasi. Ovulasi ini terjadi sebagai respon terhadap lonjakan hormon luteinizing hormone LH. Sel telur akan tetap berada di dalam tubuh falopi selama 12-24 jam untuk menunggu sperma agar terjadi pembuahan. Jika tidak dibuahi, sel telur akan meluruh di dalam tubuh. Selanjutnya ada fase luteal. Fase luteal adalah tahap akhir dari siklus menstruasi, di mana tubuh bersiap untuk kehamilan jika terjadi pembuahan. Setelah ovulasi, folikel yang melepaskan sel telur berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron untuk mempertahankan lapisan endometrium jika terjadi pembuahan. Hormon ini akan menjaga endometrium tetap tebal untuk mendukung perkembangan embrio, namun jika tidak ada pembuahan, korpus luteum akan mengecil, produksi progesteron akan menurun, dan siklus menstruasi dimulai kembali. Baiklah, kemudian ada gangguan sistem reproduksi. Yang pertama adalah infertilitas. Infertilitas adalah kondisi ketidakmampuan untuk memiliki keturunan. Meskipun telah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi selama 1 tahun atau lebih, penyebab infertilitas bisa berasal dari pihak pria maupun wanita, meliputi gangguan pada sperma, masalah ovulasi, hambatan pada saluran reproduksi, atau kondisi medis lain seperti gangguan hormon. Infertilitas bisa menjadi tantangan emosional bagi pasangan dan memerlukan perawatan khusus, seperti terapi hormonal, inseminasi buatan, atau teknologi reproduksi berbantu lain. Baiklah, yang selanjutnya ada penyakit menular seksual atau PMS. PMS adalah infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual dan dapat mempengaruhi kesehatan sistem reproduksi pria dan wanita. Contohnya sendiri itu seperti gonore, sifilis, chlamydia, serta infeksi virus seperti HIV dan AIDS. PMS dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti infertilitas, kerusakan organ reproduksi, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Pencegahannya sendiri melibatkan edukasi penggunaan kondom, serta pemeriksaan rutin untuk deteksi dini dan pengobatan yang tepat. Ini untuk contoh-contohnya. Kemudian ada kanker reproduksi. Kanker pada sistem reproduksi dapat mempengaruhi organ reproduksi pada pria dan wanita. Pada wanita, jenis yang umum termasuk kanker ovarium, kanker serviks, dan kanker rahim. Pada pria, kanker prostat dan kanker testis adalah yang sering terjadi. Penyebab kanker reproduksi bisa beragam, mulai dari faktor genetik hingga paparan terhadap zat-zat tertentu, mungkin zat yang radioaktif. Deteksi dini melalui screening seperti pap smear untuk kanker serviks atau pemeriksaan PSA untuk kanker prostat sangat penting untuk pengobatan yang efektif. Baiklah, ini ada gambar untuk menunjukkan kanker pada wanita, kanker serviks, dan kanker testis pada pria. Kemudian ada endometriosis. Endometriosis adalah kondisi medis di mana jaringan yang mirip dengan lapisan rahim tumbuh di luar rahim, seperti di ovarium, tubuh falopi, atau area panggul lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri hebat, terutama selama menstruasi, dan kadang-kadang berhubungan dengan infertilitas.
Endometriosis juga dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Penanganan melibatkan terapi hormonal, pengobatan nyeri, dan dalam beberapa kasus prosedur bedah untuk mengangkat jaringan endometrium yang bermigrasi. Baiklah, kemudian ada pencegahan. Yang pertama adalah pola hidup sehat. Menerapkan pola hidup sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, berolahraga secara teratur, dan cukup istirahat dapat membantu menjaga fungsi hormon yang stabil dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan mengonsumsi alkohol berlebihan juga penting, karena keduanya dapat berdampak negatif pada kesuburan dan kesehatan organ reproduksi. Yang kedua adalah pemeriksaan rutin. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan pada sistem reproduksi sejak dini, seperti kanker serviks, kanker payudara, atau kanker prostat. Tes seperti pap smear, pemeriksaan payudara, atau pemeriksaan PSA pada pria sangat berguna untuk mengetahui adanya potensi gangguan sejak dini, sehingga dapat segera ditangani. Deteksi dini memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengobatan dan mencegah perkembangan penyakit yang lebih serius. Kemudian ada edukasi seksual. Mendapatkan edukasi seksual yang sangat tepat sangat penting menjaga kesehatan reproduksi. Edukasi ini mencakup pemahaman tentang kebersihan organ reproduksi, cara mencegah penyakit menular seksual, serta pentingnya kesadaran akan hubungan seksual yang sehat dan aman. Dengan pemahaman yang baik, seseorang akan lebih sadar untuk melindungi dirinya dari resiko infeksi dan gangguan lain yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang keempat ada penggunaan kontrasepsi. Penggunaan kontrasepsi tidak hanya bermanfaat untuk mengatur kehamilan, tetapi juga membantu melindungi seseorang dari risiko PMS. Metode kontrasepsi seperti kondom efektif dalam mencegah penularan infeksi menular seksual. Selain itu, metode kontrasepsi hormonal juga bisa membantu mengatur siklus menstruasi dan mengurangi risiko gangguan seperti kista ovarium. Pemilihan kontrasepsi yang tepat sebaiknya dilakukan dengan berkonsultasi kepada tenaga medis. Baiklah, kita kemudian masuk ke dalam kesimpulan. Sistem reproduksi merupakan bagian penting dari tubuh manusia yang bertanggung jawab atas kelangsungan keturunan, pemahaman tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pria dan wanita, serta proses-proses seperti ovulasi, fertilisasi, dan perkembangan embrio sangat penting untuk mendukung kesehatan reproduksi yang optimal. Gangguan pada sistem reproduksi seperti infertilitas, penyakit menular seksual, kanker reproduksi, dan endometriosis dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Pencegahan gangguan ini dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, dan mendapatkan edukasi seksual yang tepat, serta menggunakan kontrasepsi yang aman. Baiklah, demikian dari saya. Terima kasih banyak. Jika ada kurang atau salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.